Asep Kurniawan, atau biasa kita kenal sebagai Kak Akur, lahir di Bandung pada tanggal 5 Januari 1969 sebagai putra pertama dari 4 bersaudara, pasangan Bapak Yaya Sarya dan Ibu Yeti Rusayati. Kak Akur menempuh pendidikan dasarnya di SD Sukajadi 6, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Bandung, SMA Negeri 2 Bandung, serta menempuh pendidikan tingginya di Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Jurnalistik hingga lulus S1, dan sempat menempuh studi S2-nya di Institut Koperasi Indonesia. Aku adalah sosok yang memang orangnya itu sebagai kakak mengayomi, melindungi, ya sebagaimana layaknya seorang kakak. Yang sangat menonjol Kak Akur itu sosok yang punya gagasan-gagasan yang kreatif gitu. Ketika bicara beberapa hal suka muncul, oh ini harusnya begini, harusnya begitu. Nah itu jadi satu poin plus gitu yang bisa dipelajari oleh adik-adiknya, bahwa Kak Akur adalah sosok yang bisa dibilang out of the box gitu. Jadi itu yang kesan yang paling dominan bagi saya selaku adiknya. Kadang-kadang teman-teman kantornya juga ibaratnya semacam guyonannya, ini kakak adik ini nggak pernah lepas itu, maksudnya terlalu cik atau bosen gitu ya, ketemu wae gitu, kayak gitu lah semacam gitu. Jadi itu mengindikasikan bahwa ini kita dalam berhubungan dalam posisi kakak adik ini sangat harmoni gitu, dalam keseharian. Momen intim itu hanya adegannya di Jatinangor kita ketemu, Kak Akur minta diantar beli sepatu karena Kak Akur suka sekali beli barang yang bagus. Kita diantar ke Iger, habis itu kita ya momen beli sepatu aja itu sudah indah buat saya, karena melihat kakak yang nyari barang yang dia suka gitu. Saya senang melihatnya itu. Sejak kecil, Kak Akur sudah menjadi anggota aktif Gerakan Pramuka. Jenjang siaga dan penggalangnya ditempuh di Pusat Pendidikan Administrasi atau Pusdikmin Polri Sirna Manah Bandung. Sedangkan pada saat usia penegak, Kak Akur tercatat sebagai anggota Ambalan Samratulangi Gudep 06033 06034 di SMA Negeri 2 Bandung, dan sempat menjadi Pradana Ambalan Samratulangi Prawira periode 1987-1988.
kesannya kalau memang dari keseharian, Akur itu orangnya selalu optimis. Dia orang yang ceria, rada-rada jahil. Dari dulu sampai sekarang sebetulnya sama ya, tapi kalau sekarang mungkin jaim, tapi sebetulnya orangnya cukup menyenangkan lah untuk menjadi seorang sahabat. Saya kenal dengan Kak Akur kurang lebih setahun lah. Saya kelas 3, Kak Akur kelas 1 ya. Jadi waktu itu ada kegiatan di mana barengan ya, ada hiking rally, ada HUT Ambalan, ada BDK. Pada masa saya kelas 3, dia kelas 1. Jadi ada sempat 1 tahun yang lumayan dekat lah dengan dia. Orangnya disiplin, yang jelas disiplin, terus ramah, ada pengetahuan, dia sharing kepada teman-teman dan kepada adik-adik kelasnya. Dari situ. Kak Akur itu orang yang baik. Walaupun saya nggak terlalu sering ketemu dengan Kak Akur, tapi saya bisa tahu kalau beliau itu orang yang baik, orang yang menyenangkan. Ada satu momen juga yang saya ingat waktu itu, waktu saya masih baru menjabat, ada pelatihan Dewan Ambalan. Di situ Kak Akur memberikan materi tentang kepramukaan, dan di situ beliau selalu menekankan bahwa pramuka ini menyenangkan. Jadi beliau itu mempunyai kesan kalau beliau itu seorang pramuka yang menyenangkan, suka menolong gitu ya. Beliau juga pernah beberapa kali mengajak kita buat berkegiatan di alam gitu yang ya menyenangkan lah intinya. Kesan saya tentang Kak Akur itu beliau pramuka yang menyenangkan. Kesan yang paling dominan dari Kak Akur menurut saya ialah Kak Akur tuh membuka pikiran saya tentang pramuka, terutama tentang kegiatan-kegiatan di pramuka. Contohnya pada saat itu yang saya pikirkan tentang pramuka itu hanya tentang kewajiban, gawean, kayak sekretariatan dan gitu-gitu saja. Sampai suatu hari Kak Akur datang. Terus lalu membuka pikiran-pikiran saya tentang kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan itu bisa diterapkan di pramuka. Jadi kurang lebih kesan yang Kak Akur tinggalkan menurut saya ialah saya bisa bebas, saya bisa tahu kapan harus gawe, kapan harus main. Itu dikarenakan oleh Kak Akur. Oke, kalau kesan saya terhadap Kak Akur secara keseluruhan, buat saya Kak Akur itu orang yang tidak punya masalah atau bisa memanage dirinya untuk mengatasi masalah, lalu juga nggak neko-neko, dan dia tidak prinsip hidup dan idealisme Kak Akur itu diperlihatkan melalui sikap. Tidak dengan semua teori, tidak dengan bantahan, tidak dengan argumen untuk menyelisihi orang lain. Tidak, saya rasa Kak Akur tidak pernah bersikap seperti itu. Kalau kita debat di dalam sebuah forum ya kita nggak pernah nggak debat ya, tapi caranya tuh khas, tidak pernah menyelisihi, namun memberikan solusi. Jadi kesan saya pada Kak Akur itu secara keseluruhan ya, dan buat rekan-rekan yang ada masih berkecimpung di kepramukaan, kepergian Kak Akur itu bukan hal yang mudah, karena tidak hanya sosok Kak Akur yang hilang, tapi juga ilmunya hilang. Banyak sekali yang kita dapat mengenai kepramukaan secara up to date, atau metode-metode atau prinsip-prinsip kepramukaan yang sering harus kita tanyakan ulang, itu Kak Akur yang bisa jawab. Ya tentu Kadadan, Kak Mehmet yang masih ada di Kuarnas juga sangat berperan, namun kepergian Kak Akur juga sangat signifikan pengaruhnya. Jadi mungkin itu saja.
Kak Akur tidak ada cacatnya buat saya. Saya pribadi, saya tidak pernah punya masalah dan orang yang sangat menyenangkan, baik hati dan sering menghibur. Selama kenal dengan beliau adalah yang konsisten terhadap pramuka. Pengalaman berkesan dengan Kak Akur itu adalah bahwa dia konsisten dengan pramukanya, kemudian dia punya mimpi-mimpi tentang pramuka, dan yang punya kepedulian sangat luar biasa terhadap kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah beliau sedang diajak untuk merancang kegiatan di Pusdik Kota Bandung bersama dengan diajak oleh Kapusdik hanya beberapa hari sebelum beliau sakit yang kemudian beliau wafat. Jadi belum tereksplor apa yang beliau ingin ungkapkan. Kita pernah camping ya, camping bareng-bareng gitu ya. Kita ada satu sungai, kita mandi yuk gitu. Udah sore kita mandi aja di sungai itu, ya udah kita mandi. Perasaan itu mandi air yang terbersih karena itu di atasnya mata air, kemudian ke bawah turun. Nah kita mandi di situ bareng-bareng. Ketika kita selesai mandi bersama-sama nih sama Akur, sama Agus juga saat itu di daerah Ciwidey, ternyata kakak-kakak kelas baru turun dari daerah atas dan mereka ternyata baru mandi di atas kita. Jadi air bekas mandi mereka itu yang kita pakai sebetulnya. Yaitu kalau kita cerita, ampun, kita itu bekas-bekas kakak kita ya, entah apa yang dilakukan kakak-kakak kita, yang pasti kakak-kakak kita tuh waduh kita diledek habis-habisan. Karena mereka ya buang pokoknya buang air besar, air kecil. Dan saya, Akur dan Agus mandi dengan nyaman aja, padahal mah bekas-bekas yang lainnya. Ya itu cukup berkesan ya. Kemudian ada lagi ketika kita survei untuk hiking rally, kita pernah perjalanan dari sekolah Mabal kalau nggak salah ya. Dan kalau nggak Mabal kita nggak ada waktu untuk survei dan sebagainya. Akhirnya kita Mabal, saya, Kak Akur dengan Kak Rita kalau nggak salah. Perjalanan 2 jam sampai ke titik tertinggi. Kemudian setelah kita beristirahat, Kak Akur tuh kan kita dulu itu pada pakai ransel ya sekolah itu. Kata Kak Akur tuh, ini kenapa ya tas saya itu serasa berat sekali gitu ya. Ketika kita sudah istirahat, kita bongkar, ternyata di dalam tasnya itu ada mesin tik di bawah. Padahal kan sebetulnya kalau kita tahu bawa mesin tik ya taruh aja di sekolah gitu ya, kita nggak usah dibawa-bawa. Ya, mesin tik zaman dulu kan besar, berat, besi gitu kan, dibawa-bawa sampai puncak gunung. Itu apa ya yang membuat dia ya karena kebetulan Kak Akur itu menjadi sekretaris hiking rally saat itu, akhirnya kita bilang aja, maneh mah meni cinta karena hiking rally teh sebagai seorang sekretaris, sampai mesin tik pun ke gunung dibawa gitu. Begitu mendalami perannya sebagai sekretaris hiking rally, yaitu ada beberapa momen dengan Asep Kurniawan.
saya pertama kali jadi panitia hiking rally itu saya kelas 1 SMA. Saya jadi tim survei. Nah, tim survei dan tim P3 Kak sebenarnya. Tapi tim survei saya ngikut Kak Akur sama Kak Irwan, yaitu survei wilayah-wilayah yang akan dilalui oleh peserta hiking rally dari mulai Lembang sampai balik lagi ke SMA 2, Lembang, Ciumbuleuit sampai balik lagi ke SMA 2. Saya ceritain survei. Nah, yang berkesan saat itu abis beres sekolah kita kumpul di sanggar. Ceritanya kita mau survei. Saya udah ganti baju segala macam. Nah, SMA 2 tuh kan terbagi 2 ya, jalan Cihampelas di depan, kemudian di belakangnya itu ada jalan Lamping. Nah, ada gerbang di jalan Lamping itu. Nah, cuma masalahnya waktu kita sekolah, karena ada SMA 22 yang waktu itu siang hari sekolahnya, itu gerbang-gerbang yang di jalan Lamping itu ditutup. Tapi kata Kak Akur, Ran, nggak usah lewat depan, lewat belakang aja. Caranya gimana? Kita naik aja lah. Jadi saya ngeloncatin gerbang yang tingginya 2,5 meter atau 3 meter gitu. Terus saya naik, merekel. Jadi Kak Akur merekel duluan, dia loncat. Terus saya terakhir, Kak Irwan terakhir. Kak Irwan itu siapa satu lagi saya lupa. Tapi yang jelas Kak Akur duluan. Nah, waktu saya naik, pas saya cangegang gitu di atas gerbang, gerbang itu ada Pak Dedi, kalau nggak salah Pak Dedi udah almarhum juga ya, jadi guru BP. Itu teriak, Rani, turun. Terus kata, saya nanya sama Pak Akur, gimana dong? Saya mau turun nih, turun aja ke sini. Jadi saya turun, ya Pak saya turun, tapi ngajeng ke sebelah sana gitu. Itu disanggap ke Akur. Itu pengalaman pertama SMA 2. Saya mau hiking, survei, diajarin baong, yaitu loncat pagar sama Kak Akur, dan disanggap ke Kak Akur. Itu pengalaman yang pernah saya lupain karena memang itu luar biasa. Kesan mendalam sampai sekarang bahwa waktu itu saya udah lulus SMA dan udah di perkuliahan 1 atau 2 tahun setelah kuliah lah. Saya ikutan ke Pencinta Alaman di ITB mengadakan ekspedisi Gunung Leuser di Aceh. Dan waktu itu kena musibah. Ekspedisinya ada salah satu anggota tim ekspedisi kami yang meninggal. Masuk koran, berita, ada nama saya di situ. Nah, Kak Akur itu sampai mendatangi rumah saya. Beliau tuh nanya ke orang tua saya, di mana sekarang Ju ini, kemudian sedang apa yang bisa dibantu, apakah perlu mengerahkan tim SAR dan sebagainya. Pokoknya dengan keterbatasan teknologi ya, dulu kan kita nggak punya HP, tahun 91 tuh nggak ada HP. Komunikasi hanya via telepon interlokal. Sulit lah akses. Tapi beliau tuh berupaya sedapat mungkin supaya bagaimana caranya bisa menolong. Nah, dari situ saya mendapatkan kabar dari keluarga saya bahwa ada teman yang nyariin namanya Akur dan pengen pergi ke sana ke Aceh untuk membantu. Saya sangat merasa terharu sebetulnya. Lebih tepatnya kok sampai bela-belain mau terlibat di SAR-nya segala macam, padahal kita waktu itu sebetulnya udah aman-aman, udah baik-baik saja, cuman memang ada musibah gitu. Dari situ menimbulkan pengalaman yang berkesannya itu memang kalau Kak Akur mau nolongin orang itu nggak setengah-setengah, dan beliau selalu siap kapan saja untuk menolong gitu. Bahkan setelah kita udah lama nggak ketemuan gitu, padahal sehari-harinya kita juga udah jarang ketemu, udah ya kontak-kontakan kalau ada acara di SMA aja, tapi beliau tuh ternyata memperhatikan dan siap sedia membantu. Nah, itu pengalaman yang paling berkesan, jadi nggak bisa dilupakan kalau buat saya. Tapi kalau pengalaman hiking rally, kita nyasar-nyasar, capek-capek, itu tiap tahunnya selama saya jadi panitia itu pasti ada Kak Akur di dalam. Seperti juga yang dirasakan oleh teman-teman saya, Yunita, Yuli yang jadi panitia hiking rally. Banyak yang saya ingat, banyak kenangan tentang Kak Akur, karena mungkin untuk di SMR saya adalah orang yang langsung banyak diajari atau dibimbing sama beliau, sama almarhum.
Saya sekarang ada di Tangkuban Perahu, tempat di mana saya belajar atau berlatih bersama dengan almarhum mengenai orientasi medan. Naik dari wilayah timur, kemudian ke belakang ke sini, ke Kawah Upas, naik, merobos jalan, nyari jalan, untuk kemudian keluar dari Jayagiri. Ini tempat pertama kali kita berjalan, saya belajar untuk mengenal medan dengan tanpa membaca peta, hanya menggunakan patokan-patokan tanda tower yang di sebelah sana itu sebagai acuan. Kak Akur selalu begitu ke saya. Yang diajarkan ke saya, yang dia sampaikan ke saya itu adalah dia meminta saya melakukan sesuatu, tapi membiarkan saya melakukannya dengan cara saya. Itu yang selalu dia lakukan. Itu selalu dia lakukan. Sewaktu saya belajar baca peta, saya tuh hanya berangkat sekali, saya ingat saya berangkat sekali bawa peta topografi, kemudian ditunjukkan caranya, untuk kemudian jalan sendiri. Saya jalan sendiri, pulang, dicek, salah, diberantakin, suruh jalan lagi. Itulah contoh dimana saya banyak dibiarkan sendiri. Kak Akur tuh telah merubah, secara tidak langsung telah banyak merubah hidup saya. Saya ada di SMR ini, itu secara tidak langsung oleh Kak Akur. Tidak ada pikiran saya dulu waktu itu masuk pramuka. Masa seorang antri masuk pramuka? Tapi ketika saya sedang nongkrong di depan kelas, terus kemudian tiba-tiba saya melihat ada seseorang yang dengan badannya kecil, terus membawa ransel besar pakai ceko, kemudian dia menggendong ransel yang lebih besar dari badannya, kulitnya hitam, pakai baju pramuka. Di situ saya merasa terkesan dan hanya saya memutuskan masuk SMR. Keputusan yang secara tidak langsung banyak sekali merubah hidup saya. Pengalaman yang paling berharga dengan Kak Akur, kami sesama penegak dulu, saya itu 4 sekawan dengan Kak Irwan dan Kak Agus. Akur, Kak Irwan dan Kak Agus sering sekali mengembara dengan saya sampai jalan-jalan dari Parongkong ke Kiara Payung kalau liburan itu, aclog-aclogan di sawah gitu ya, kukurubutan di leuweung, dan sesuka dan semanis, sepahit, sependeritaan. Sering sekali dia itu diambilkan rapotnya oleh saya. Kami dulu pernah diajak kegiatan bareng sama Unit SAR, kegiatan water rescue di Kota Baru Parahyangan. Di situ kita belajar tentang water rescue. Kita naik ke sebuah perahu gitu, perahu Unit SAR, terus kita dibawa ke tengah danau, terus dari danau itu kita loncat nyebrang lagi ke pinggir danau. Itu suatu pengalaman yang gak bisa saya lupakan. Seru, kegiatannya seru banget. Baru pertama kali merasakan kegiatan seperti itu, water rescue sama Unit SAR bareng-bareng sama yang lain. Menyenangkan, itu sih pengalaman yang paling saya ingat tentang Kak Akur. Nah, satu momen yang saya tidak lupakan waktu itu, kita udah lama nggak ketemu, cuma kita sempat WA-an, udah gitu, Pak Mamang, di mana? Gue lagi di Ciamahi nih, lagi di lapangan tembak Brigif, main dong ke sini. Entah kenapa ya, datang ke sono main. Dia itu lagi latihan nembak. Saya kebetulan lagi dengan Kak Dadan, datang ke sono, ya kita bercanda, semua ketawa segala macam. Nah, habis dari sono, selang berapa lama tiba-tiba, Mamang, gue punya celana kargo, gue masih, saya kirim ya ke rumah ya.
naon ieu teh gitu ya. Ngasih aja. Ini celana kalau boleh di syuting, ini celana dan baju ini dari Kak Akur. Mungkin itu sekitar 2016-an lah. Jadi nggak gimana saya kehilangan Kak Akur. Setiap saya ambil celana ini pasti saya bilang, celana Kak Akur di mana ya? Kak Akurnya pasti kesebut. Kenapa? Karena satu-satunya pemberian dari Kak Akur. Ini juga sama. Ini Kamang, saya kasih celana kargo dengan dengan kaos lapangan. Karena kita sama-sama sering di lapangan ya. Hiking rally survei, terus istilahnya hiking rally, bivak, ada survei untuk survival gitu ya. Kita kebanyakan arahnya arah ke Lembang dan udah biasa gitu loh kita bahwa jalan itu akan panas segala macam. Dia Kak Akur tahu banget. Memang nanti kalau ada latihan nih pakai baju lapangan, celana kargo saya kirim. Ya. Pada tahun 1987, Ambalan Samratulangi mengirim Kak Akur untuk mengikuti diklat unit SAR. Pada saat itulah, untuk pertama kalinya Kak Akur bertemu dengan Kak Bayu Tresna, yang pada saat itu menjadi pelatih unit SAR. Nama saya Bayu Tresna, saya aktivis pramuka, sekarang saya andalan nasional bidang Abdi Mas Gana. Saya ingin cerita tentang sosok Akur bagi saya di mata saya gitu ya. Menurut saya sosok Akur itu adalah sosok yang setia kepada gerakan pramuka. Dia setia kepada ambalannya, dia setia kepada unitnya, unit SAR. Selama berkenalan dengan dia dari tahun 87 sampai hari ini, kalau dunia pekerjaan mungkin hanya 3 atau tempat yang dikunjungi itu hanya 3, Taman Pramuka, kantornya di Unpad, dan rumah. Jadi 3 tempat itu yang rutin dia kunjungi. Kemudian aktivitasnya juga saya pikir hanya 3 gitu ya. Dia aktivitasnya di kantor, kemudian aktivitasnya di pramuka, entah itu di unit SAR, entah itu di pelatihan di pramuka. Kemudian dia orang yang konsisten, dia orang yang setia terhadap gerakan ini. Dia orang yang cukup unik, punya passion di teknik kepramukaan, punya passion di kegiatan alam terbuka. Dia nggak pernah mau nyanyi, nggak pernah tertarik sama dunia seni kayak gituan. Mungkin baru akhir-akhir beberapa tahun ke belakang saja dia mulai belajar nyanyi, belajar tampil di depan karena diminta menjadi pelatih atau sudah menjadi pelatih pembina pramuka dan malahan jadi pelatih di tingkat nasional. Jadi dia sosok yang unik. Di mata Kak Bayu Tresna, Kak Akur adalah sosok adik yang manja. Seringkali Kak Akur meminta apa yang sedang dipakai oleh Kak Bayu, entah pakaian atau peralatan dan perlengkapan kegiatan di alam terbuka. Atau bahkan meminta Kak Bayu menjadi narasumber, juga meminta ringkasan tulisan pemikiran Kak Bayu. Perkenalkan, nama saya Bona Indra Lubis. Saya di unit SAR Angkatan 4. Sebenarnya tidak sengaja gitu kenal dengan unit SAR itu, karena disitulah awal saya kenal dengan Kak Akur. Kemudian iseng-iseng saya tanyakan pada senior SAR yang ada di situ bahwa mereka sedang diklat. Entah terpikir apa, saya langsung masih boleh nggak saya ikut. Jadi akhirnya hari itu juga saya ikut langsung kegiatan pengenalan unit SAR. Nah, kebetulan pada saat itu akhirnya saya tahu dengan namanya Kak Akur karena beliau adalah komandan operasinya yang mengatur dan membuat kurikulum diklat itu sendiri. Pada saat saya masuk ke Unisar, pada saat itu beliau lagi manggung-manggungnya lah gitu. Saya banyak belajar dengan Kak Akur ini
Beliau sangat teliti, beliau sangat detail menyiapkan dan merencanakan sebuah kegiatan, dan dari situlah awal saya menjadikan rumahnya Kak Akur itu menjadi rumah kedua bagi saya, karena rutenya jadi Taman Pramuka, rumah Kak Akur, Taman Pramuka, rumah Kak Akur, atau pulang malah jarang gitu. Saya sering salah satu dari teman-teman Uniser yang sering menginap di rumahnya Kak Akur. Di situ saya banyak belajar. Malah katakanlah kami ini anak-anak Uniser yang suka ngumpul di sana seperti dianggap anak sendiri oleh orang tuanya beliau gitu. Jadi mau mandi, mau makan, mau apa itu udah kayak ke rumah sendiri aja gitu. Jadi saking dekatnya kita, hampir waktu kita dihabiskan bersama-sama dengan berbagai ide, konsep, perencanaan yang luar biasa gitu. Dan dari situlah saya banyak belajar seperti apa Kak Akur. Kesan yang paling mendalam itu ya di kegiatan-kegiatan di kepramukaan, terutama di kegiatan alam terbuka. Bagaimana mengkonsep kegiatan narung jeram, bagaimana mengkonsep kegiatan panjat tebing, bagaimana mengkonsep kegiatan pendakian gunung, di kegiatan-kegiatan Raimuna tingkat nasional, daerah, cabang, kemudian di lomba tingkat untuk golongan penegak. Saya banyak belajar dari beliau. Saya jujur, hari ini saya seperti ini, warna beliau lumayan kental, sangat berkesan lah buat saya. Pernah dipakai beberapa kali kuartir nasional, di antaranya itu PIKAT, pelatihan instruktur kegiatan alam terbuka sampai 3 angkatan. Kemudian ada lagi OMT, Outside Management Training, Outdoor Management Training, itu untuk penegak pandega. Dari sini Kak Akur terlihat oleh Pusdiklatnas, kemudian sering beberapa kali diajak untuk bergabung. Sehingga pada periode kemarin, periodenya Kapusdiklatnya Kak Suyatno, itu lembaga pelatih Pusdiklatnas itu dibentuk, dan Kak Akur dikontrak sejak tahun 2017. Setiap tahun dikontrak, kemudian akan dievaluasi tiap tahun. Alhamdulillah Kak Akur dari tahun 2017 sampai sekarang terus-menerus tidak digeser dari posisi pelatih Pusdiklatnas. Salam Pramuka. Saya Kak Cecilia Soge dari Warcap Sika, Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur, ingin memberi sedikit kesan buat Kak Akur. Saya mengenal Kak Akur secara langsung itu pas ketika ada kegiatan TOT akhir Februari 2020 di Pusdiklatnas Cibubur, Jakarta. Kesan saya terhadap beliau adalah orang yang ramah, murah senyum, dan sangat familiar. Mungkin itu saja kesan dari saya untuk almarhum Kak Akur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sukma dari Jakarta. Saya pernah bersama-sama Kang Akur terakhir selain di TOT pelatih Pusdiklatnas, saya juga bersama Kang Akur menjadi tim pelatih yang diutus oleh Pusdiklatnas di khusus pelatih lanjutan Kuartir Daerah Jambi. Ini bajunya. Kakak-kakak, hadirin hadirat yang saya hormati, saya kenal Kang Akur dari saat Sangga Kerja Raimuna tahun 87. Saat itu Kang Akur bersama kolega menjadi Sangga Kerja diutus oleh Unit SAR Kuarcap Bandung. Namun demikian, seiring perjalanan waktu, akhirnya saya bersama-sama Kang Akur tergabung di
tim pelatih Pusdiklatnas. Kang Akur seorang pelatih yang asik, banyak senyum, tenang, dan pokoknya luar biasa lah. Saya walaupun secara usia sedikit lebih banyak dari Kang Akur, tapi saya banyak belajar bagaimana Kang Akur dengan tenang menghadapi hal-hal yang rasanya kalau buat saya yang mungkin kakak-kakak kenal saya itu sudah sangat membuat emosi, tapi tidak dengan Kang Akur. Dan saya Widya juga senang bisa banyak belajar dari Kang Akur almarhum, bahwa asiknya bersahabat, asiknya bersaudara, insya Allah selamanya. Dan saya Widya Sukma siap bersaksi bahwa Kang Akur adalah orang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, saya Rio Asadi, Andalan Nasional Gerakan Pramuka Komisi Bina Muda. Saya adalah temannya Kak Akur dulu, juga bukan peserta didik ya, orang yang dididik sama Kak Akur ketika melakukan kegiatan banyak hal. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya speechless. Tapi bagi saya Kak Akur adalah baik, humble. Saya masih ingat ketika saya mau pindah kuliah, beliau menawarkan saya pindah ke Unpad karena saya dulu jurusan antropologi dari Unan. Beliau menguruskan banyak surat, banyak administrasi dan segala macam, tapi Unannya nggak mau lepasin saya. Tapi Kak Akur langsung bilang, ya udah pindah atuh, nanti Akur bantu. Kak Akur nggak pernah menyebut dirinya kakak kepada saya, selalu menyebut namanya, panggilan khasnya Akur mah. Nggak ada kata henti kita berbicara kebaikan Kak Akur. Kak Akur bertemu dengan saya pertama sekali ketika saya mengikuti kegiatan pelatihan instruktur kegiatan alam terbuka di Situlembang, Bandung. Saat itu beliau merupakan anggota daripada tim, sementara saya adalah pesertanya dari Aceh. Selanjutnya pertemuan kami selalu kita ketemu di setiap saya mengikuti kegiatan apabila di Jakarta ataupun di Bandung. Bagi saya dan bagi kami anggota Pramuka di Aceh, Kak Akur adalah saudara yang luar biasa, teman yang luar biasa, sahabat yang luar biasa. Beliau tidak banyak bicara tapi banyak bekerja. Satu kenangan saya dengan beliau adalah ketika beliau memberikan saya sebilah atau sebuah senjata tajam yang sampai saat ini saya simpan di rumah saya sendiri. Alhamdulillah kenangan itu mungkin tidak akan saya lupakan dan tidak akan saya hilangkan selama saya masih ada di dunia. Saya Abroh Herlubis dari Kuarcap, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Beliau adalah seorang motivator buat adik-adik penegak Tandega yang ada di seluruh Indonesia, dan orang yang paling enak diajak bicara saat beliau masih aktif di Gerakan Pramuka di Indonesia. Saya Ivi, istrinya Kak Akur. Ketemu Kak Akur pertama itu saya lagi SMP waktu itu. Jadi saya ikut acara pelatihan buat Jambore Nasional tahun 91. Lagi saya SMP masih penggalang, terus Kak Akur instrukturnya gitu. Waktu itu Kak Akur di Unitsar kan. Jadi latihan fisik, olahraga gitu-gitu itu sama Kak Akur gitu. Kesan pertamanya Kak Akur tuh orang yang detail banget kali ya. Jadi ya pertama memang ketemu Kak Akur kan apa ya, dia ngajarin ini itu gitu kan, terus ya instruktur lah ya, gimana banyak yang diajarin, dan yang diajarinnya benar-benar hal yang detail banget gitu. Nah sampai nikah, sampai ini juga sama anak-anak apa itu memang orangnya detail sebetulnya, dan rapih banget gitu, sistematis, rapih,
Kak Akur tuh orangnya gitu. Saya sama Kak Akur nikah tanggal 4 Oktober 98. Kak Akur tuh sebetulnya nggak macem-macem ya buat ayah dan suami tuh apa ya? Sorry bentar ya. Jadi Kak Akur tuh orang yang berhasil nurunin ego kalau menurut saya. Jadi dia nggak pernah maksain kita mau apa, mau kemana gitu. Jadi dengan kasih sayangnya itu dia berhasil nurunin egonya. Misalnya mungkin dia pengennya saya nggak kerja gitu ya. Tapi begitu dia ngelihat bahwa saya seneng, saya enjoy di tempat kerja saya, ya it's okay gitu, nggak masalah gitu. Jadi menurut saya nggak ke keluarga juga begitu gitu. Jadi Kak Akur tuh Kak Akur tuh orang yang berhasil menurunkan egonya dengan kasih sayangnya gitu kalau menurut saya. Banyak sih ya kenangan yang paling berkesan sama Kak Akur, berkesan sama Kak Akur karena ya saya kan sama Kak Akur juga lama banget ya, dari mulai SMP sampai sekarang tuh ya sampai kemarin tuh berarti berapa ya, sekitar 28 tahun, 27 tahun lah gitu. Nama aku Agnika Fitria Kurniawan, biasa dipanggil Agni, aku anak pertama. Aku tuh nggak banyak ngomong ya, cuma maksudnya gimana ya, senangnya diajak ngobrol gitu, tapi nggak pernah kayak ngobrol mulai duluan gimana gitu. Cuma orangnya tuh seneng banget ngasih wejangan gitu, jadi kayak emang harus dipancing buat ngobrol, terus kayak ntar papanya bakal banyak banget nasihat yang kayak bakal bapak kasih gitu loh. Jadi kayak sebenarnya senengnya diajak ngobrol gitu. Kalau nasihat yang berulang-ulang itu kayak jarang ada nasihat yang berulang-ulang gitu. Cuma yang paling berkesan mungkin, yang paling diingat itu papa nyuruh aku buat kayak no matter where you are, kita tetap harus jadi berguna buat orang-orang di sekitarnya gitu loh. Jadi kayak papa lebih mengencourage aku untuk kayak nemu circle yang kayak tepat buat aku. Jadi kayak ya pilih-pilih berteman dan segala macem. Terus habis itu yang penting kamu berguna di lingkungannya gitu. Kayak nggak perlu muluk-muluk gitu. Yang penting bisa bikin orang-orang di sekitarnya merasa bahwa kehadiran kamu tuh ada gunanya kayak gitu. Nama Renggana Santika Kurniawan, kalau di rumah dipanggil Gaga, anak kedua. Papa tuh orang yang gimana ya, kalau ke Gaga sendiri mah suka gak minta apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya kan di rumah juga kalau Gaga jarang ngobrol gitu ya sama papa, tapi kalau misalnya Gaga ngomong nih kayak abis baca buku ini terus suka gitu, papa tuh suka kayak nolongin gitu, kayak oh kalau tertarik sama ini bisa kerja di sini misalnya, atau kayak misalnya bisa jadi ini misalnya gitu. Jadi nggak pernah minta apa-apa gitu ke Gaga. Kalau nasihat sendiri mah jarang ya, tapi lebih seringnya kayak detail-detail yang keperluan gitu loh, kayak beresin rumah, terus misalnya matiin lampu kalau misalnya nggak dipakai, terus ngepack barang gimana, ya kayak nyusun file gimana. Tapi kalau dari nasihat sendiri mah yang terakhir Gaga denger itu pas lebaran diminta buat jagain mama. Sedekat apa? Dekat sih mungkin gak sedekat sama teteh gitu ya. Teteh sendiri soalnya jarang ngobrol gitu ke papa. Tapi kalau misalnya dari 1 sampai 10 mah 7 ada gitu.
mungkin pas camping gitu ya, pas ke Papandayan kapan sih? Tahun lalu. Soalnya kan ya di situ juga keluarga-keluarga pada ngumpul. Terus juga kalau misalnya papa tuh kalau misalnya kayak pas lebaran terus main kemana gitu, ke sawah, ke kebun, suka nunjukin trik-trik campingnya gitu lah. Mata saya, Pak Akur itu sangat baik sekali sebagai rekan kerja di dalam hal pekerjaan, selalu kerjasama, di mana beliau itu pada waktu pekerjaan ditugaskan ke lapangan selalu saya dibawa oleh Pak Akur. Atau misalnya saya kurang mengerti, kadang-kadang dia suka memberitahu supaya saya jadi ngerti gitu. Kesan secara pribadi Pak Akur itu baik sekali, suka memberi apa yang saya tidak punya, terutama ini baju yang saya hobi ya, ke gunung, dia itu baik, suka memberi ke saya, baik celana, bajunya, mungkin ada kantong tasnya, kadang-kadang nih patah. Kadang-kadang saya juga kalau dia ada tugas, saya tuh ingin ikut, walaupun misalkan biarin saya lah ikut aja, walaupun sedang kerja, kadang-kadang sudah selesai begitu gitu. Pak Akur baik gitu. Yang paling berkesan waktu Pak Akur ada tugas ke Kiara Payung, saya waktu istirahat diajak makan-makan sama rekan-rekan pramuka pada waktu kegiatan Pak Akur. Nah, saya pernah itu. Saya Edward, saya Direktur Sarana Prasarana dan Manajemen Aset di Universitas Padjadjaran. Saya adalah atasan dari Pak Akur yang selama ini sudah bekerja sama membantu saya sampai dengan beliau tutup usia. Nah, jadi pada saat beliau tutup usia, maka beliau masih statusnya sebagai anak buah saya. Sosok Pak Akur di mata saya unik ya. Tapi ada hal satu yang menonjol yang menurut saya ini sangat positif, menjadi contoh banyak orang bahwa Pak Akur itu sangat konsisten dengan dunianya ya. Jadi seperti kita ketahui Pak Akur ini aktif di bidang kepramukaan, entah dari kapan gitu ya, saya tidak tahu juga persisnya, tapi dunia itu digeluti terus sampai akhir hayatnya. Nah, itu suatu hal komitmen tingkat tinggi gitu ya. Adapun sebagai anak buah, saya sebetulnya seringkali diskusi dengan beliau ini mengenai hal-hal dasar di dunia sarpras, dunia pelayanan dan sebagainya. Dan sejauh ini memang masukannya luar biasa. Ide-idenya sangat banyak. Saya mendapat ada 1-2 ide yang saya laksanakan gitu ya, yang saya dapatkan dari beliau. Di samping ide-ide lain yang memang belum terlaksana sekarang, namun itu menjadi catatan tersendiri buat saya. Nah, kondisi yang paling berkesan itu kita pernah berantem. Berantem dalam arti bahwa kita ini pernah berbeda pandangan terhadap suatu hal di hal sarpras. Nah, berantem ini berantem yang positif sebetulnya. Kenapa berkesan? Karena pada waktu itu kita boleh dikatakan berantem dalam tanda kutip itu sampai 4 jam kita ngobrol. Saya jarang-jarang bisa ngobrol dengan orang itu sampai 4 jam penuh gitu, membahas satu hal. Nah, itu mungkin hal yang paling berkesan di saya, karena setelah pembicaraan panjang tersebut banyak hal yang terbuka di pikiran saya atas masukan beliau. Saya harap contoh ini ya buat teman-teman yang lain
menjadi hal yang bisa jadi panutan lah, gitu ya. Nama saya Opi, saya salah satu adik dari adik sepupu yang punya. Mengenai Kak Akur, beliau sosok seorang kakak, seorang guru bagi saya. Adapun di kantor, karena beliau masih rekan kerja saya juga, dia merupakan satu figur pimpinan yang mungkin sampai saat ini belum ada yang bisa menandingi beliau. Dari segi perhatian ke anak buah mungkin ya, dari kepemimpinannya, pengetahuannya, semua ilmu-ilmunya. Nah itu yang disayangkan sampai saat ini saya belum mendapatkan apa yang dia dapat. September 2019, penyuka sop dan sate kambing ini mengalami struknya yang pertama dan sempat dirawat di Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung. Meski kemudian dapat pulih dan beraktivitas lagi seperti biasa, struk kedua kembali mengantarnya masuk rumah sakit pada 13 Juni 2020 dan dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Sentosa Bandung. Dukungan material maupun spiritual terus mengalir dari kolega dan teman-teman Kak Akur selagi Kak Akur terbaring lemah di rumah sakit. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kematian tidak dapat dimajukan atau dimundurkan sedetik pun. Setelah dirawat 50 hari di ruang ICU Rumah Sakit Sentosa Bandung, dilanjutkan perawatan di rumah selama 7 hari. Tepat di hari Jumat Barokah, 7 Agustus 2020, Allah memanggil Kak Akur kembali. Tugas Kak Akur di dunia telah selesai. Selamat jalan Kak Akur. Beberapa hari sebelum kau pergi, kau datang dalam mimpi salah satu sahabatmu dalam keadaan putih dan bersih. Insya Allah kau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Akhir yang baik. Karena selama kau hidup, kau pun selalu teguh dan konsisten menebar kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Kak Akur rahimahullah, betapa besar kebaikan yang telah kau tanam. Ketulusan dan kesetiaan kepada keluarga dan sahabat tercatat dalam waktu yang tak terukur. Ucapan orang yang berterima kasih kepada engkau jauh lebih indah daripada kicauan burung, tetesan embun pagi, gemerisik pepohonan, dan petikan gitar. Dipetik dari Aid Al-Qalmi dalam kitab Latahzan. Untuk Kaifi, Fasbir Sobron Jamila, maka bersabarlah dalam kesabaran yang baik. Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 5. 57 hari dalam hening menemani Kak Akur sang belahan jiwa, sejak di rumah sakit hingga di rumah. Menjaganya adalah tempaan ujian kesabaran dan pengabdian, bakti istri yang solehah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan takdir terbaik. Untuk Agni dan Gaga yang selalu menguatkan Mama dalam setiap helaan munajat dan ikhtiar, terima kasih. Kalian luar biasa, kalian hebat. Jaga Mama ya, Agni, Gaga. Doa selalu dari Bunda yang akan tetap selalu berdoa, seraya meneteskan air mata. Itu dia ingin Ambalan lebih maju lagi, Ambalan kembali lagi diakui seperti dulu. Dulu Ambalan sempat dikenal sampai nasional dan selalu dipakai di acara-acara nasional gitu. Dia juga keinginan gitu bahwa Ambalannya harus benar diurusnya supaya bisa maju dan si pesertanya juga bisa memenuhi atau bisa terpenuhi keinginannya gitu. Itu aja Kak Akur sederhana sekali gitu. Cuma pengen anak-anakku bisa maju sesuai dengan keinginan masing-masing gitu. Tidak dipaksakan.